Pernah nggak sih ngerasa karir kamu tuh, gitu-gitu aja, kayak udah mentok? Nah, buku Disrupt Yourself dari Whitney Johnson punya jawaban yang menarik banget. Hari ini kita bakal bongkar ide-ide kuncinya buat lihat gimana caranya kita bisa menguasai perubahan dan bikin karir kita melesat lagi. Kutipan dari Eric Ries ini benar-benar nonjok ya. Di dunia yang lari kenceng kayak sekarang, justru bermain aman itu adalah risiko yang paling gede. Kenapa? Karena saat kita ngerasa puas dan diam di tempat, dunia di luar sana terus bergerak maju. Artinya, kita sebenarnya lagi ketinggalan. Pertanyaan ini mungkin kena banget buat sebagian dari kita kan? Udah di puncak, jadi ahli di bidangnya, semua orang ngandelin kita, tapi kok rasanya hampa ya? Nggak ada lagi tantangan, nggak ada lagi yang bisa dipelajari. Nah, perasaan inilah yang disebut sebagai versi personal dari dilema inovator. Aneh kan? Justru kesuksesan yang bikin kita mandek. Saat kita berhenti belajar, ya kita berhenti bertumbuh. Jadi, solusinya apa dong? Jawabannya adalah disrupsi pribadi. Tunggu dulu. Ini bukan berarti kamu harus bongkar total hidup kamu. Bukan. Ini adalah sebuah strategi yang disadari untuk secara sengaja memilih pertumbuhan daripada cuma sekedar nyaman. Biar apa? Biar kita terus relevan dan terus berkembang. Oke, jadi apa sih disrupsi pribadi itu sebenarnya? Intinya itu ada di satu konsep kunci yang bakal jadi peta kita selama pembahasan ini, namanya kurva S pembelajaran. Coba deh bayangin huruf S yang lagi rebahan. Nah, setiap kali kita mulai sesuatu yang baru, entah itu kerjaan baru, skill baru, atau proyek baru, kita itu ada di bagian bawah kurva. Di sini nih progresnya lambat banget. Rasanya kerja keras mati-matian, tapi hasilnya dikit. Sabar. Terus kita bakal masuk ke bagian tengahnya yang menanjak curam. Nah, ini dia sweet spotnya. Di sini kita belajar cepet banget, pertumbuhan kerasa luar biasa. Sampai akhirnya kita tiba di puncak, di bagian atas kurva. Kita udah jadi master. Pertumbuhan pun jadi datar lagi karena ya udah nggak banyak hal baru yang bisa dipelajari. Nah, disrupsi pribadi itu adalah soal keberanian untuk lompat dari puncak yang nyaman ini ke dasar kurva yang baru dan menantang. Nah, ini dia 7 pilar dari disrupsi pribadi. Semuanya ini adalah semacam akselerator buat pertumbuhan kita. Karena waktu kita terbatas, yuk kita fokus bedah beberapa poin yang paling fundamental dan bisa langsung kamu terapin. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ambil risiko yang tepat. Ternyata, nggak semua risiko itu diciptakan setara loh. Kunci dari disrupsi adalah tahu risiko mana yang benar-benar bisa bikin kita tumbuh, dan mana yang cuma bikin kita sibuk tapi nggak kemana-mana. Coba lihat perbandingan ini. Kebanyakan dari kita, secara refleks, pasti milih risiko kompetitif, ya kan? Bertarung di arena yang udah jelas, udah rame, rasanya lebih aman. Tapi, para disruptor sejati, mereka justru memilih risiko pasar. Mereka menciptakan arena main yang baru, di mana mereka jadi pemain pertama. Dan coba lihat datanya. Ini gila banget. Penelitian ini nunjukin kalau perusahaan yang berani ambil risiko pasar, bikin sesuatu yang baru, peluang sukses besarnya itu 6 kali lipat lebih tinggi. 6 kali? Ini benar-benar mengubah cara kita memandang risiko kan? Yang kelihatannya aman, ternyata peluangnya kecil. Yang kelihatannya nggak pasti, justru potensinya luar biasa. Contoh nyatanya, SNHU. Daripada pusing-pusing saingan sama kampus-kampus top tradisional, mereka milih main di tempat lain. Pendidikan online buat orang dewasa yang udah kerja. Sebuah risiko pasar yang akhirnya terbayar lunas dan mengubah industri pendidikan. Oke, akselerator kita berikutnya ini kedengarannya agak aneh. Rangkul keterbatasan. Gimana ceritanya kekurangan sumber daya, sesuatu yang sering kita keluhkan, justru bisa jadi senjata rahasia kita buat inovasi? Logikanya kayak kebalik ya. Bukannya kita semua pengen sumber daya tak terbatas, tapi coba pikirin deh. Kalau kita punya semuanya, kita jadi malas mikir. Kelebihan sumber daya itu bisa membunuh kreativitas. Kita jadi nggak perlu cari solusi yang cerdas, karena semua bisa dibeli. Nah, ini dia kuncinya. Keterbatasan itu memicu kecerdikan. Contoh klasiknya film Jaws. Hiu mekanisnya itu rusak melulu. Akhirnya Spielberg frustrasi dan terpaksa syuting dari sudut pandang si hiu. Hasilnya jauh lebih menegangkan dan ikonik. Jadi, batasan itu memaksa kita cari jalan yang lebih baik, bukan cuma jalan yang paling gampang. Nah, ide yang satu ini mungkin yang paling susah diterima sama logika kita. Bahwa untuk bisa maju pesat, kadang-kadang kita justru harus sengaja mundur selangkah. Atau geser ke samping. Atau bahkan turun jabatan. Penting banget buat dicatat. Ini bukan soal kegagalan ya, ini adalah sebuah strategi.
kita secara sadar menukar status atau kenyamanan jangka pendek untuk melontarkan diri kita ke kurva pertumbuhan yang baru, yang jauh lebih tinggi di masa depan. Persis kayak kata Pel. Dan ini bukan cuma teori, lihat aja contoh-contoh ini. Setiap orang ini dari luar kelihatannya kayak ngambil langkah mundur, tapi nyatanya itu adalah ancang-ancang buat lompatan karir yang luar biasa. Itu strategi, bukan kekalahan. Oke, pilar terakhir kita adalah soal mengubah mindset. Ini tentang melepaskan peta perjalanan yang kaku dan mulai belajar navigasi pakai kompas. Membiarkan jalan kita terbentuk seiring kita bergerak maju dan belajar hal baru. Angka ini luar biasa kan? 70%. Kalau 7 dari 10 bisnis sukses aja akhirnya punya strategi yang beda jauh dari rencana awal mereka, kenapa kita berharap karir kita bakal lurus-lurus aja sesuai rencana 5 tahunan? Perjalanan hebat itu jarang banget yang lurus. Jadi, dalam disrupsi pribadi, unit kemajuan yang paling penting itu bukan seberapa patuh kita sama rencana, tapi seberapa cepat kita belajar dari tiap langkah, dapat feedback, terus adaptasi. Itulah kemajuan yang sesungguhnya. Jadi, dari semua ide keren ini, apa sih satu hal paling penting yang harus kita bawa pulang? Semuanya itu bermuara pada satu kesimpulan yang sangat personal dan kuat. Pesannya sederhana, tapi dalam banget. Perusahaan itu nggak melakukan disrupsi, manusialah yang melakukannya. Inovasi, perubahan, dan pertumbuhan sejati itu selalu dimulai dari individu. Dari orang-orang kayak kita yang punya keberanian buat lompat ke kurva berikutnya. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan pertanyaan ini. Coba deh renungin sebentar. Sekarang ini, kamu ada di posisi mana di kurva es kamu? Udah di puncak dan mulai ngerasa terlalu nyaman? Dan yang paling penting, kurva baru mana yang akan kamu tuju selanjutnya?